polisi menemukan pisau itu sebagai barang bukti, bisa-bisa gua ketahuan nusuk si Didit. Gua harus singkirin barang bukti itu. Vino, Vino. Dia kenapa? Apa yang mereka lakukan? Bagus. Dia megang pisau itu. Sidik jarinya tertinggal di situ. Jadi, gue bisa jadiin alibi karena sidik jari gue pasti nggak di situ. Dia masih hidup. Kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Tunggu. Kalau kita ke rumah sakit, pasti dokternya nanya ini kenapa. Kalau kita dituduh gimana? Ntar kita masuk penjara lagi. Terus gimana dong? Aduh, kita coba aja yuk. Gue harus singkirin ini pisau. Asma, di sini itu ada sidik jari lo. Kalau gue serahin ini ke polisi, lo pasti ditangkap. Tapi bukan gue yang nusuk, Vino. Lo itu semalam mabuk. Yang mana lo ingat kalau lo itu ada nusuk orang? Gak mungkin. Gue mabuk tapi gue ingat, gue gak mungkin bunuh orang. Lo berantem kan sama geng mereka? Terus gue keluar dari villa, tiba-tiba tuh orang udah dibunuh, udah ketusuk, jadi bukan gue yang bunuh. Tapi di sini itu ada sidik jari lo. Lo bakal ditangkap sama polisi, Asma. Serain pisau itu, please. Jangan jeblosin gue ke penjara, Vino. Gue gak salah apa-apa, bukan gue yang bunuh. Tenang, Asma. Lo gugup banget sih. Oke, gue bakal kasih ini pisau ke lo. Asalkan lo mau ngikutin perintah gue. Iya. Gue bakal nurutin semua perintah lo, tapi jangan laporin gue ke polisi ya. Good, bagus. Sekarang, gue minta lo untuk nyerahin uang 50 juta. 50 juta? Gue gak punya duit sebanyak itu, Vino. Ya Allah. Ya, lo usahalah. Terserah lo mau dapat itu duit dari mana. Kalau sampai sore ini lo nggak ngasih itu duit ke gua bakal ngasih barang bukti ini ke polisi. Jelas? Hah? Vino, tunggu, Vino. Ya Allah, dari mana aku dapetin uang sebanyak itu? Kalau minta abah nggak mungkin, kalau minta umi, ya ampun, aku nggak punya pilihan lagi. Aku hanya bisa berharap ke umi. Asma, kamu ngapain di sini? Kan Umi udah bilang kamu nggak boleh keluar rumah. Ini Umi, tadi Asma sebenarnya mau ikut pengajian, tapi ternyata terlambat deh. Alhamdulillah. Tapi nanti Umi ada pengajian lagi. Kamu bisa ikut Umi. Gue minta duitnya sekarang atau nanti ya? Ningsih, Umi mau ke ATM. Nanti kan di pengajian kita mau kasih santun anak yatim. Udah kamu siapin amplopnya? Udah Umi. Ya, yuk kita jalan dulu. Ayo. Nah, kebetulan Umi mau ambil uang, gue sekalian minta aja nanti. Tapi Umi pasti curiga dan tanya-tanya kenapa gue minta uang sebanyak itu. Kamu kenapa ikut ke sini? Mau ngambil uang juga? Duh, nggak ada pilihan nih.
Gue harus minta uang ke Umi sekarang. Asma, Nggak apa-apa Umi. Asma cuma mau temenin Umi doang. kamu kenapa? Kok gugup begitu sih? Kamu gak kenapa-napa kan? Enggak Umi, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ini Asma cuma mau jagain Umi aja ngambil duit. Udah. Oh, jadi itu nomor pinnya Umi. Sekarang gue udah tahu nomor pinnya. Jadi gue nggak usah pinjem. Gue ambil aja nanti. Karena Umi pasti curiga kalau gue minta uang sebanyak itu. Ya, Umi udah selesai ya. Umi duluan aja ya Umi. Asma mau cek ATM juga, siapa tahu temen Asma udah transfer uang. Soalnya temen Asma ada yang minjem uang sama Asma. Ya udah, kalau gitu Umi tunggu di luar ya. Iya Umi. Umi maafin Asma, Umi. Asma terpaksa ngelakuin ini karena Asma nggak mau masuk penjara. Asma mau kemana? Asma! Asma jangan lari! Umi, Asma nggak kekejar sama Ningsi Umi. Lari dia cepet banget. Ya Allah, Asma. Kemana lagi kamu nih? Aduh, Umi cuma khawatir dia bikin masalah lagi nih. Umi, nanti kalau Abah sampai tahu Asma nggak ada di rumah gimana? Pasti Abah bakal ngamuk lagi. Asma, kamu kenapa lagi sih, Nak? Ya Allah. Mana sih dia? Nah. Mana duit? Gue udah nggak mau basa-basi lagi sama lo. Ini 50 juta. Sekarang, serahin pisaunya. Pinter juga lo cari duit. Istri idaman gue nih. Amit-amit gue punya suami kayak lo. Bisa mati bunuh diri kali. Jadi marah nih ceritanya. By the way, lo kalau marah cantik juga. Apaan sih udah? Mana sini pisaunya? Asma, tenang dulu dong. Jangan gebuk kayak gini. Gua masih ada satu permintaan. Apa lagi sih? Tadi kan gak gitu perjanjiannya. 50 juta udah gue kasih. Terus permintaan yang lain udah gue turutin. Sekarang mau apa lagi? Terserah lo. Terserah lo mau ngomong apa. Tapi kalau lo nggak mau ngikutin perintah gua bakal ngasih itu pisau ke polisi. Tunggu. Oke, gue bakalan ikutin semua perintah lo. Tapi lo janjiin yang terakhir. Dan lo kasih gue pisau itu juga. Ya, Oke, deal. Vina. Halo Asma. Sekarang cepat lo laksanain rencana kita. Itu orang bawa duit di tasnya ratusan juta. Oke? Ini sakit nih mas, yang ini mas. Oh. Iya. Nggak apa-apa. Ini sakit banget. Mas. Sama nih. Asma, ayo.
Astagfirullahaladzim. Untung aku udah ambil videonya. Berhenti, kata gue berhenti. Nih, gue udah turutin semua perintah lo, dan sekarang serahin pisaunya. Gue gak ada urusan lagi sama lo. Iya, tenang. Gua pasti bakal ingat janji gua. Udah buruan dong. Ih, lama banget deh. Ya udah, gua cabut deh. Tuh sana. Mau kemana ya? Jangan bergerak! Anda kami tangkap. Ternyata benar laporan si pelapor bahwa pembunuh di villa itu ada di sini. Keterlaluan. Pasti Vino yang ngejebak gue. Enggak. Gue nggak mau dipenjara, gue nggak salah. Pak, saya nggak salah, Pak. Bukan saya yang salah, Pak. Bukan saya yang bunuh. Nggak salah bagaimana? Itu barang bukti ada di tangan kamu. Lepas, saya nggak tahu, Pak. Hei, berhenti! Ya Allah, semoga mereka ngeliat gue di sini. Saya yakin dia masih ada di sini. Sekarang kita berpencar. Pak Gilang ke sana, saya ke sana. Syukurlah gue selamat. Tapi sekarang gue mau kemana? Kalau gue pulang, mereka pasti ngejar gue lagi ke rumah. Kenapa sih hidup gue jadi kayak gini ya Allah? Kalau aja selama ini gue dengerin omongannya Umi, pasti gak akan kayak gini jadinya. Umi maafin Asma, Umi. Asma benar-benar menyesal. Seandainya waktu bisa diputar, pasti Asma akan nurutin omongan Umi. Umi bagaimana? Bagaimana Asma pergi? Asma pergi padahal udah dibilang jangan pergi kan? Iya kan? Iya kan? Kenapa bisa pergi? Di mana tanggung jawab Umi? Di mana? Abah, Umi minta maaf. Umi juga nggak nyangka kalau Asma bakal kabur lagi. Aduh Umi minta maaf lagi. Tadi pagi minta maaf, sekarang minta maaf lagi. Tahu nggak Umi? Ini karena Umi kebanyakan ngurusin anak orang lain. Anak yatim, anak ini, anak apalah diurusin semuanya. Tapi anak sendiri nggak keurus. Bagaimana sih? Bagaimana? Abah harus ngomong sama Umi. Hah? Kerjanya mabuk, Aduh. Abah, tadi tuh Asma pergi ke masjid ketemu Umi, tapi cuma sebentar. Abis itu dia kabur lagi. Terus kenapa dibiarin? Harusnya Umi tangkap, begitu dia mau kabur, tangkap, brek. Nah, kenapa? Umi tuh, aduh, kayaknya memang Umi tuh baik. Maafin Umi, Abah. Umi janji akan lebih ngawasin anak-anak, Abah. Janji lagi. Tadi pagi janji, kemarin janji, sekarang janji. Mana buktinya? Hah? Nih, Mi. Ngomong sama Ember. Mana sih? Susah betul. Selamat sore. Iya, Pak. Silakan aja. Oke, terima kasih. Nyari siapa ya, Pak? Apa benar ini kediaman saudari Asma? Iya, benar, Pak. Ada apa ya? Bapak nyari anak saya. Benar. Apa bisa kami bertemu dengan saudari Asma sekarang? Pak, Asma itu belum pulang-pulang, Pak.
Mama, sebetulnya ada apa ya? Dia diduga terlibat kasus penusukan di sebuah villa di Puncak. Dan terakhir, dia juga terlibat perampokan di sebuah parkiran bank. Ya Allah, apa yang terjadi sama Teh Asma? Kurang ajar kembali keluarga. Cari aja Pak. Yang jelas dia nggak pulang. Cari aja. Kalau Bapak ketemu dia, tangkap. Saya udah nggak mau ngurusin. Terserah Bapak deh. Ah. Pak, jangan Pak. Jangan sakiti anak saya, Pak. Dia pasti terpengaruh sama teman-temannya. Asma punya anak yang baik. Enggak. Anak baik apa? Kerjaannya begitu juga bikin malu keluarga. Mabok lah, sekarang ada lagi persoalan lain lah. Cari, tangkap aja Pak. Tangkap, penjarain. Udah deh, saya nggak mau ngurusin. Udah, bawa deh ke sana deh. Baiklah, kami minta kerjasamanya. Jika nanti Asma pulang, tolong bawa kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dengan begitu akan memperingan hukumannya. Baik Pak, kalau begitu kami permisi. Ya, kami kasih. Ada